Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa nakhusus bi mu'allif hadal kitab asy-syaikh Asy'ari wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin amin wa ya mu'min sa'irin wa li jami'i masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami'i ustadzina wa ustadzi ustadzina wa li jami'i awliya tis'ah wa li jami'i awliya fil Indonesia wa li jami'i awliya fid dunia wa li jami'i muassis jami'a Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sayyidi sadati sufyanil haqiqin wa ulama'i amilin wa laibatil mujtahidin Allah ta'ala yahmina bi himayatihi wa yufidana bi madadihi wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa harus dan wajib kita panjatkan karena atas karunia-Nya lah kita pada malam hari ini masih diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk meneruskan kegiatan kita khususnya di bulan Ramadan yang kita isi dengan pembacaan Khatmul Quran yang insya Allah pada malam hari ini sudah masuk juz 17. Padahal kita sudah mau memasuki masuk pada malam ke-23 insyaallah sekarang ya. Berarti sudah masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sementara ngaji kitabnya kita insyaallah itu kalaupun dibuat santai itu cuma sisa paling mentok sudah 3 hari. Berarti kita kemungkinan khatam untuk kitabnya itu tanggal 25 Ramadan. Yang artinya apa? Ini adalah sesuatu yang harus kita sampaikan tanpa terasa, tanpa ada niatan untuk dihatamkan, karena memang kitab ini adalah kajian rutinnya Rijalul Ansor. Ternyata Allah betul memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghatamkan kitab karya dari Kyai Hasyim Asy'ari. Semoga dari semua itu Allah mencatat apa yang kita lakukan dan kita dijadikan sebagai muridnya dan betul-betul diakui sebagai pengikutnya Kyai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama, yang mana dari beliaulah sehingga kita tahu siapa itu Sawadul Aqdam yang memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk diikuti terutama pada akhir zaman. Dan pada malam hari ini kita tak lupa juga untuk memanjatkan sholawat serta salam kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan kewajiban kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, di mana beliau juga memperingatkan kepada kita untuk berhati-hati dalam menghadapi akhir zaman. Kemarin terakhir kita membahas itu ada beberapa kejanggalan yang belum sempat saya jelaskan. Salah satunya itu untuk menghadapi akhir zaman, terutama pada saat kita bertemu dengan Dajjal. Rasulullah itu di dalam keterangan di sini itu meminta kita. Jadi Rasulullah itu penjelasan kemarin itu ketika Rasulullah menceritakan tentang Dajjal, seolah-olah Dajjal itu pada saat menjelaskan para sahabat itu mengira kalau Dajjal itu sudah dekat. Jadi ketika betul-betul didekati
di mana kehancuran Dajjal, setiap sesuatu yang dilewati oleh Dajjal itu akan mengalami kehancuran yang begitu dahsyat. Cuman keterangan kemarin ada yang mengatakan, jadi Dajjal ada yang mengatakan keterangan kemarin ada segerombolan orang yang kelak oleh Allah memang akan diselamatkan dari fitnah Dajjal itu nanti. Nah, siapa itu? Ya Allah, kita tidak tahu. Cuman dalam penjelasan kemarin Rasulullah memberikan bekal kepada kita, kalau kalian harus menghadapi Dajjal, maka bacakanlah di depan Dajjal itu suratul kahfi. Jadi pembuka dari surat Al-Kahfi. Setelah saya cek ternyata dari pembuka surat Al-Kahfi itu ada 5 ayat. Jadi yang dimaksud Fawatihah surat Al-Kahfi itu adalah surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 5. Jadi tidak banyak. Itu hendaklah untuk diistiqomai karena itu satu-satunya di dalam riwayat yang kemarin dibacakan adalah satu-satunya bekal Rasulullah untuk kita ketika menghadapi dahsyatnya bahaya Dajjal. Dan kita semoga kita dimasukkan pada golongannya orang yang selamat dari bencana akhir zaman, terutama terkait dengan Dajjal. Maka tidak ada alternatif bagi kita untuk bisa selamat kecuali menggunakan bekal yang diberikan Rasulullah, yaitu membaca 5 ayat dari surat Al-Kahfi. Itu yang pertama. Jadi 5 ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-5. Jadi tidak banyak. Keterangan itu saya temukan ada di dalam kitab Al-Qarnawawi. Jadi kitab Al-Qarnawawi itu kitab isinya hadis yang menjelaskan tentang doa-doa. Nah, salah satunya itu adalah surat Al-Kahfi. Itu yang diberikan bekal oleh Rasulullah. Terus kemudian ketika Rasulullah menyontohkan, ini sekedar review, menjelaskan ulang penjelasan kemarin, menjelaskan tentang Dajjal, Rasulullah itu mengibaratkan Dajjal seperti halnya Abdul Is bin Qattan. Abdul Is bin Qattan. Nah, Abdul Is itu ternyata setelah saya cek, Abdul Is bin Qattan itu adalah seseorang yang hidup pada masa Rasulullah dan sempat mengaku dia sebagai seorang nabi. Tapi Abdul Qattan itu perawakannya tumbuh ya sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi dia adalah seorang pemuda yang gagah, matanya itu agak kemerahan. Jadi kita saja nggak usah ketemu dengan Dajjal, ketemu dengan orang yang besar, kan Dajjal itu kan keriting, kata Rasulullah, keriting, ya kan, matanya itu melotot, ya kan. Dan kalau digambarkan seperti halnya orang itu sama kata Rasulullah seperti Abdul Is bin Qattan. Nah, setelah saya cek Abdul Is bin Qattan itu ternyata orang yang pada masanya Rasulullah itu mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Karena memang Abdul Is bin Qattan ini adalah orang yang punya perawakan besar, matanya itu merah, kalau ngomong dia mudah diikuti oleh orang lain. Jadi ketika dia ngomong itu diberi kemampuan oleh Allah, dia mudah untuk mempengaruhi orang lain. Cuman dia matanya nggak picik. Kalau Dajjal kan picik. Perawakannya matanya merah, tinggi besar. Ketika dia ngomong sanggup mempengaruhi orang lain. Rasulullah itu sampai menyontohkan seperti itu terhadap bagaimana Dajjal yang kalau nanti muncul itu tidak jauh beda seperti halnya Abdul Is bin Qattan. Nah, pada saat itu sahabat itu sudah mengenal kalau Abdul Is bin Qattan itu adalah salah seorang yang pada masa Rasulullah itu mengaku juga sebagai pernah mengaku menjadi nabi. Cuman diselesaikan pada masa Rasulullah oleh sahabat siapa gitu, diminta untuk menghadapi, karena jarang ada orang yang sanggup menghadapi Abdul Is bin Qattan. Sehingga pada masa itu Rasulullah sempat mengutus sahabatnya Rasulullah untuk mengalahkan Abdul Is bin Qattan. Nah, perawakannya ya kayak gitu, keriting. Nah, cuman kemarin saya bilang nanti like keriting gak usah ditelok, gak usah nyongko itu bagian apa mengikuti Dajjal. Jadi gak usah menyangka orang lain, karena Dajjal itu muncul di daerah Khurasan, ya kan, di daerah Khurasan, ya di daerah sekitaran Timur Tengah, ya kan, yang diikuti oleh sekelompok orang banyak sekitar 70.000 orang
Wakila itu adalah orang Yahudi Isfahan. Orang Yahudi Isfahan itu adalah orang Yahudi yang ada di daerah barat provinsi Khurasan. Di sana itu ada daerah yang namanya Yahudiyah. Dan mereka semua rata-rata pakai jubah warna hijau. Pakai jubah warna hijau. Dan mereka mengikuti pengikut Dajjal. Dan sebagian keterangan ketika saya baca artikel itu, mereka sekarang itu sudah mempersiapkan tempat munculnya Dajjal. Nah itu kaitannya nanti dengan ceritanya Freemason. Jadi orang-orang yang memang penyembah iblis. Jadi orang-orang yang mencari penghasilan lewat jalur iblis. Dan itu ada, pengikutnya itu ada. Termasuk di Jember pun itu ada, di Malang itu ada. Dan itu ada, dan mereka punya ciri-ciri ya banyak lah. Itu terlalu banyak kalau saya jelaskan. Dan salah satu sihir yang digunakan oleh mereka setelah saya telusuri itu namanya sigil. Namanya sihirnya mereka itu sigil. Namanya sihirnya mereka itu sigil. Nah, sigil itu konsepnya kayak gini. Sigil itu setelah saya baca, sigil itu konsepnya itu adalah menciptakan sebuah logo-logo, ya kan? Menciptakan sebuah logo-logo yang mudah dicerna oleh seseorang. Jadi logo itu kalau dilihat mudah kita lihat, tapi ketika kita tahu maknanya, bisa ya, sigil itu mau membunuh orang. Jadi dia membuat logo, misal tulisan MATI gitu, itu dibalik. Jadi dibalik dibuat simbol dan itu disebarkan. Nah orang itu mudah mengidentifikasi logo itu, dan itu terlihat di mana-mana. Entah itu di merek makanan apa, itu terlihat. Itu bagian dari cara mereka mensihir seseorang agar bisa ikut kepada kalangan dia dan ikut membantu perjuangan dia. Namanya sigil. Itu ya dari beberapa informasi yang telah kita baca, dan itu adalah salah satu sihir yang dianut oleh orang pemuja iblis. Banyak kalau mau dijelaskan, cuman tidak penting kita mengingat, tidak penting kita terlalu banyak mengetahui hal itu, karena sejatinya semua hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman itu tidak lain adalah mengajak kita untuk mempersiapkan diri, apa bekal kita untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari sekian banyak cerita yang menakutkan, kita cukup ingat kalau Rasulullah memberikan bekal kita untuk membaca Fawatiha Suratil Kahfi. Jadi pembuka dari surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 5. Itu yang kemarin. Lanjut masih penjelasan yang kemarin. Jadi ceritanya kemarin itu Dajjal itu berkeliling. Wakila itu dijelaskan di sini itu sekitar 40 hari di muka bumi. Satu harinya Dajjal itu bisa sama seperti 1 tahun. Itu kemampuan Dajjal. Pada hari yang lain, satu harinya itu seperti 1 bulan. Satu harinya itu bisa seperti sama hari-hari seperti biasa. Setiap tempat yang dilewati Dajjal itu akan mengajak orang untuk ikut kepada dirinya. Yang ikut itu diberi kemewahan dan kemegahan. Yang tidak ikut, ada orang yang selamat nih. Yang selamat dari bujukan Dajjal itu ada. Makanya dikatakan penjelasan yang kemarin, memegang syariat pada akhir zaman itu sama seperti memegang bara api yang tidak bisa dipegang oleh kebanyakan orang. Yang sanggup memegang syariat agama itu hanya segelintir orang. Makanya kalau kita kokoh, sekarang sudah orang-orang NU sekarang saja sudah ya. Sekarang NU yang kokoh dengan pembahasan atau kokoh dengan pengajaran NU, ketika melihat sebuah kemaksiatan, tidak ada yang berani terang-terangan menentang. Makanya sebagian yang disampaikan oleh Yai Maimun Zubair ketika melihat fenomena dulu awal-awal ketika melihat fenomena FPI, kata Yai Maimun Zubair, ini saya menemukan di internet, kata beliau itu Banser dulu itu kayak modelnya FPI. Jadi ketika melihat sebuah kemaksiatan terang-terangan, diingatkan kalau tidak bisa, ya langsung dilabrak. Padahal pada akhir zaman, kata Rasulullah kan, pada akhir zaman orang yang kayak Sayyidina Umar pada masa Rasulullah, akhir zaman itu cuma bisa menging. Ayolah kalau melakukan kemaksiatan
di sini. Cuman bisa kayak gitu. Padahal kalau dulu Sayyidina Umar kan langsung main tebas. Orang yang kayak Sayyidina Umar pada akhir zaman itu bisanya cuma kayak gitu. Ayolah, jangan membuat kemaksiatan di sini. Makanya salah satu tanda hari kiamat ketika kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana dan tidak ada yang bisa membendungnya. Yang bisa membendungnya cuma orang yang kayak Sayyidina Umar pada masa Rasulullah, itu hanya bisa ayolah jangan berbuat maksiat di sini. Maka paling tidak bagi kita, khusus untuk kita dan keluarga kita, sekuat kita untuk bisa menjaganya, kalau bisa sama seperti halnya Sayyidina Umar pada masa itu. Karena memang fenomenanya akhir zaman itu sudah seperti itu. Makanya kemarin ketika kita berbicara tentang masalah fenomena soul yang besar, kita ya masih ragu. Kalau kita terang-terangan, maka orang langsung akan menentang kita, kan justru mereka akan menjauh dari agama Islam. Ya karena memang kayak gitu. Memegang agama pada akhir zaman ketika kita hentakkan, orang justru lari, tidak mau mendekat. Kalau kita pegang dengan fenomena yang seperti itu, kita harus tanggung dosa gitu. Jadi ya berat memang. Makanya tidak akan ada orang yang betul-betul kuat memegang agama pada akhir zaman, karena memegang agama yang kokoh pada akhir zaman itu sama seperti memegang bara api. Sekan panas ya kan, yo kober ya kayak kemarin kita mau melabrak terang-terangan, orang malah menjauh, gak dilabrak ya kan, koyo kok terus-terusan ya seperti itu. Nah itu adalah bagian dari fenomena akhir zaman, yang artinya kita harus betul-betul merasa kuat dan betul-betul harus sabar dalam terus mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang kita pijak, dan semoga kita terus diberikan kekuatan tentang hal itu. Amin. Jadi ketika Dajjal itu sudah memberikan seperti itu, yang ikut Dajjal itu diberi kemewahan, yang meninggalkan Dajjal itu langsung semua hartanya hilang. Semua hartanya hilang, dia hidup dalam kondisi kelaparan, ya kan? Dajjal itu ketika mendatangi tanah gersang itu sanggup mengeluarkan semua harta yang ada di dalam tanah yang gersang, sama seperti halnya gerombolan lebah. Jadi harta itu akan mengikuti Dajjal sama seperti gerombolan lebah. Nah pada saat Dajjal itu menunjukkan semua kemewahannya itu, terakhir yang kita baca, pada saat itulah Nabi Isa diturunkan oleh Allah, yaitu tepatnya ada di daerah kemarin itu yang kita baca itu, Nabi Isa itu diturunkan oleh Allah ada di daerah Damaskus. Jadi sekitaran ibu kota terbesar yang ada di daerah Suriah, itu turunnya Nabi Isa di sana, yaitu tepatnya ada di menara di dua bendera yang berwarna kuning, dan Nabi Isa nanti itu dibawa oleh kedua malaikat. Jadi digiring, Nabi Isa itu ketika menunduk ya kan, netes dari beliau, kalau keterangannya itu yang netes itu adalah peluh atau keringat beliau. Yang ketika beliau angkat, tetesan itu sama seperti halnya permata. Jadi makanya kemarin saya sampaikan, kalau ada orang yang mengaku Nabi Isa, tapi ketika dia berkeringat itu yo panggah keringat air, ya sudah usah lagi. Karena Nabi Isa itu keringatnya ketika beliau angkat menetes sama seperti halnya permata, dan dikejar oleh Nabi Isa Dajjal itu sampai di Babulut. Babulut itu adalah sebuah bukit yang ada di sekitaran Yerusalem. Di sanalah Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa. Setelah Dajjal dibunuh, kemudian Nabi Isa itu mendatangi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal. Ketemulah dengan orang-orang itu, diusap oleh Rasulullah, oleh Nabi Isa, dan dikabarkan kepada mereka kalau tempatnya mereka di surga itu sangat tinggi sekali. Lalu setelah Nabi Isa itu mengusap wajah mereka dan memberikan kabar kalau tempat mereka di surga itu sangat tinggi sekali. Ini lanjutannya ya, lanjutannya. Jadi setelah diusap, Dajjal dibunuh, Nabi Isa menemui orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah Dajjal dan mengabari mereka kalau tempat mereka di surganya nanti, di surga Allah itu sangat tinggi sekali. Lanjutannya insya Allah pada malam hari ini kita baca sampai tuntas ya, sampai munculnya Ya'juj dan
Fabai nama moko ing dalam waktune utawi Nabi Isa iku kadzalika kaya mengkono ngusap wajahnya orang yang diberi keselamatan oleh Allah dari Dajjal. In auha dumandaan maring wahyu sinten Allah ila Isa alaihissalam maring Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Isa pada saat mengusap wajah-wajah orang yang diselamatkan dari Dajjal? Kata Allah, ini satemene ingsun Isa iku qad akhrajtu. Teman-teman ngetokake sapa ingsun Isa ibadah ing kawula li krana ingsun. La yadaru kang ora bakal kakusan iku maujud di ahadin kedue wong suwiji di kita kelawan mateni ing ibad. Faharis moko nyelametno sapa sira Isa ibadi ing kawula ingsun ilang turi maring gunung Tur. Jadi setelah dihapus Nabi Isa diberi wahyu oleh Allah, wahai Isa sekarang aku sudah mengeluarkan hambaku yang aku selamatkan, tidak ada seorang pun yang sanggup membunuhnya. Jadi memang ada orang yang Allah selamatkan, termasuk Dajjal itu tidak akan sanggup untuk membunuh orang ini. Nah, bekalnya apa orang ini? Yang jelas pakai bekalnya Rasulullah, yaitu membawa 5 surat dari surat Al-Kahfi awalnya. Yang jelas itu, karena redaksinya kan tidak ada lagi. Itu, ini orang ini tidak akan bisa dibunuh oleh Dajjal. Karena kan salah satu contohnya Dajjal itu dibunuh, dilempar, dipanggil lagi, ya kan? Orang itu dibunuh jadi 2, dilempar oleh Dajjal, kemudian dipanggil, mereka hidup lagi. Itu memang bagian dari penggawaian Dajjal. Jadi membunuh orang itu ya juga bagian dari pekerjaannya Dajjal. Apa kata Allah? Ya Isa, sekarang aku sudah mengeluarkan hambaku yang telah aku selamatkan, yang tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Maka faris ibadi ila Tur, maka selamatkan hambaku ini dan bawalah mereka ke Gunung Tur. Gunung Tur, saya belum pernah naik ke haji, itu Gunung Tur. Setelah saya cek, itu ada di sekitaran Mesir, dinamakan nama lainnya itu adalah Bukit Musa. Jadi di daerah Mesir itu ada yang namanya Gunung Tur di sana itu. Dia suruh bawa ke sana. Nah, setelah dibawa oleh Nabi Isa ke sana, baru yang asu ngutus setan Allah Ya'juj ing Ya'juj wa Ma'juj lan ing Ma'juj min kulli hadabin saking saben-saben arah bumi yang silun padha mlaku cepet apa Ya'juj wa Ma'juj. Nah, lalu setelah itu Nabi Allah mengeluarkan lagi yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Cuman ceritanya Ya'juj wa Ma'juj, jadi sebelum munculnya Ya'juj wa Ma'juj, hadis sebelumnya Ya'juj Ma'juj itu keluarnya di antara Bukit Sofa. Jadi pada saat Nabi Isa bersama dengan kaumnya bertawaf di Ka'bah. Jadi tawaf di Ka'bah, tiba-tiba muncullah yang namanya apa? Setelah tawaf, ya kan, muncullah yang namanya dabbah dari Bukit Sofa. Jadi setelah itu mungkin masuk pada penjelasan yang ini minta digiring ke Bukit Sofa. Ke Bukit Tur. Jadi menyelamatkan diri dari Dabbah, digiring ke Bukit Tur. Baru wayam asu kemudian Allah mengutus yang namanya Ya'juj Ma'juj yang larinya sangat cepat sekali. Fayamuru mokonuli lumah sopo awailuhu kawitane Ya'juj wa Ma'juj ala bahiratin tobariyah ngelewati segoro cilike tanah Tobariyah. Jadi Ya'juj wa Ma'juj melewati tanah kecil dari Tobariyah. Itu ada laut Tobariyah namanya. Itu ada di sekitaran Palestina. Jadi kalau cek nanti di peta itu ada laut Tobariyah. Itu memang ada di sekitaran Palestina. Nah, ketika Ya'juj wa Ma'juj melewati tanah Tobariyah itu, fayashrabuna pokoke ngombe sapa Ya'juj wa Ma'juj maing banyu fiha kang ana ing dalem bahiratit Tobariyah. Wa yaqulan liwat sapa akhiruhum akhire Ya'juj wa Ma'juj. Fayaquluna maqalu ngucap sapa akhiru Ya'juj wa Ma'juj. Laqad kana yaktine teman-teman ono biha ing dalam Tobariyah, bahiratit Tobariyah. Marotan ing dalam waktu apa
sudah hilang, sehingga yang Ya'juj wa Ma'juj yang paling terakhir itu sudah tidak bisa mendapatkan air lagi. Seolah-olah dia itu berkata, masih tersisakah air sedikit lagi di muka bumi ini, kata Ya'juj wa Ma'juj yang terakhir. Jadi Ya'juj wa Ma'juj itu sanggup menghilangkan atau menghabiskan kebanyakan air, gitu. Itu ceritanya seperti itu, Ya'juj wa Ma'juj. Apa Ya'juj wa Ma'juj? Ya wallahu a'lam. Yang jelas seperti itulah. Wakila itu hampir sama seperti halnya lava katanya. Hampir sama seperti halnya lava. Jadi ketika melewati itu semuanya gersang kena lava kan. Wakila seperti itu. Tapi wallahu a'lam. Yang jelas itu dinamakan dengan Ya'juj wa Ma'juj. Terus wayah surulan kepu, wayuh surulan den kepu. Sopo Nabiullah Isa alaihissalam. Dan sampai Nabi Isa dan wa ashabilan sahabatin Nabi Isa hatta yakuna hinggoon oporo susauri gulune sapi li ahadihim kedua salah siji ashab iku khairon luwi api min mi'ati dinarin tinimbang saking 100 dinar li ahadikum kedua salah siji sira al yauma ing dalam waktu itu. Jadi Nabi Isa itu dikepung oleh Ya'juj wa Ma'juj, sehingga segala sesuatu yang ia miliki itu udah ada harganya karena bahayanya Ya'juj wa Ma'juj. Jadi negeri ini sampai seolah-olah satu kepala saja itu sudah lebih berharga dari 100 dinar. Padahal 1 dinar itu kalau tidak salah itu harganya sekitar, kalau sekarang 1 dinar itu 1 dirham, bukan 1 dinar. 1 dirham itu kalau tidak salah itu 5.000. Nah 1 dinar itu lebih banyak daripada 1 dirham. Jadi sudah tidak ada yang berharga ketika orang itu sudah dikelilingi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Artinya gambaran ini hanya ingin menggambarkan betapa mencekamnya umat pada saat itu bersama Nabi Isa karena sudah dikelilingi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Lalu kemudian karena Nabi Isa itu adalah utusan Allah, Nabi Isa berdoa Bayarwahum wal walulindungo sinten Gusti Allah, sinten Nabiullah Isa wa ashabuhu lan sahabate Nabi Isa. Fayursilu moko nuli ngutus sinten Allah alaihim ing atase marani Ya'juj wa Ma'juj. Ngutus tau An-Nagofa ing set kang ana ing dalem irunge unta. An-Nagofa ing set kang ana ing dalem irunge unta. Firiqobihim ing dalem ngampiri gulune Ya'juj wa Ma'juj. Setelah Nabi Isa berdoa, kemudian Allah mengutus ulat-ulat yang ada di lubang hidungnya onta untuk menghinggapi ke lehernya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, setelah kena lehernya Ya'juj wa Ma'juj, fayasbi'una moko dadi apa Ya'juj wa Ma'juj iku furosa kang mati. Kamauti nafsin koyo dene matine awak-awakan wahidatin kang siji. Jadi ketika kena langsung mati satu, kena mati satu. Kayak gitu terus. Jadi kayak gitu terus. Sumayubitu pokoknya mudun. Sinten Nabiullah Nabi Gusti Allah Isa nyatane Nabi Isa alaihissalam. Wa ashabuhu lan sahabate Nabi Isa ilal ardi. Fala yajiduna moko ora padha nemu Nabi Isa lan ashab fil ardi ing dalam bumi mauti'a ing panggonan sidon kelawan sajengkan illa mana'u ani ngebai ing mauti apa zahmuhum gajine Ya'juj wa Ma'juj wa natuhum lan bajine Ya'juj wa Ma'juj. Fayaruhu moko dungo maneh sinten Nabiullah nabine Gusti Allah Isa nyatane Nabi Isa alaihissalam wa ashabuhu lan sahabate Nabi Isa ilallahi maring Gusti Allah. Fayursilu moko nuli ngutus sinten Allah payron ing manuk ka'anakil bakti koyo dene ka'anakil bukti kang koyo gulune unta kang dawa patah milu
Summa yursilu moko nuli ngutus sinten Allah matoron ing udan la yakunna kang ora bisa nyegah minu saking mator apa baitu madarin oma saking endut wala wabarin lan ora saking ulu kaya silu moko nuli baso sinten Allah al-ardha ing bumi hatta yakrukaha itu ninggal sinten Allah ing al-kazzal fati koyok dene kola sumayu kolu moko nuli dan kendikaake lil ardi maring bumi imbiti kalimat imbiti pokok padha nyukulno sapa sira samro taka ing wae sira wardi lan balekno sapa sira barokah taka ing barokah sira payauma idzin moko ing dalam dinane ndonga tak kulo bisa mangan apa al asabatu golongane wong kang akeh minaruman saking trimo wayastadiluna lan kang bisa iu sapa asaba bikok fiha kelawan kelopake rumah wa yubarik lan paring keberkahan firrisli ing dalam kuat kata wa yubarik lan paring keberkahan sinten Allah firrisli ing dalam kuat minuman atau apa ya susu hatta innalak hatta sak temene anaan minal ibili sangke unta ibil latakfi yaktini nyukupi opo al-lubha minal ibil al-fa'ama ing wong akeh minan nasi saking menungso walam hatalan ing anaan minal bakori saking sapi iku latakfi yaktini nyukupi opo al-lakha minal bakor al-qabilata ing sak qabilah minan nasi saking menungso walakatalan ing sak anaan minal ghanami saking ghanam utawa wedhus iku latakfi yaktini nyukupi opo al-lakha minal ghanam al-fahida ing sak grombolan utawa sak keluarga minan nasi saking menungso Wabainamahu moko ing dalam waktune hum utawi nas iku kadalika kaya mengkono yubari. Nah, entar dulu kita lanjutkan ceritanya ya. Jadi setelahnya Nabi Isa itu dikelilingi oleh apa? Ya'juj dan Ma'juj, ya kan? Karena sudah mencekam, akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kita dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah itu mengutus yang namanya ulat yang ada di lubang hidungnya onta untuk menyerang Ya'juj wa Ma'juj. Setiap kena kepada Ya'juj dan Ma'juj, maka Ya'juj dan Ma'juj itu mati. Jadi ono ular itu keluar dari hidungnya onta mengejar Ya'juj dan Ma'juj. Setiap kena ular itu, maka Ya'juj dan Ma'juj mati. Setelah semua mati, maka Nabi Isa dan para sahabat itu turun dari bukit Tur, kan dari bukit Tur kan, turun dan tidak menemukan tempat di muka bumi kecuali sudah dipenuhi oleh bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Kan sudah ada punya tempat. Akhirnya Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah, bagaimana ini? Berikan kami tempat untuk bisa berlindung. Ya sudah, setelah berdoa, Allah mengirim yang namanya hewan burung yang lehernya itu panjang seperti halnya onta. Ya Allah, apa ini yang dimaksud nanti burung onta? Burung onta atau burung yang bisa terbang yang kepalanya itu gundul, kan itu makan bangkai kan? Ya. Nah, kan pada saat itu Nabi Isa itu kan pada saat mau turun kan sudah tidak ada tempat kecuali bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah itu mengutus yang namanya burung yang kepalanya panjang sama seperti panjangnya kepalanya onta. Ya wallahualam burung seperti apa, yang jelas gambarannya cuma seperti itu. Lalu kemudian burung itu mengambil semua bangkainya Ya'juj dan Ma'juj dan dibuang ke tempat yang Allah kehendaki. Pokoknya dibuang sehingga bersihlah itu semua. Dan untuk membersihkan itu, kemudian Allah itu mengutus yang namanya hujan, dan hujan itu membersihkan semuanya sebersih-bersihnya sampai tidak tersisa.
Pokoknya bersih sebersih-bersihnya, sehingga meninggalkan hanya sebatas kayak model kolam-kolam gitu lah. Tapi yang jelas sudah bersih, sudah tidak bau lagi. Nah, setelah itu semua, lalu kemudian Allah itu memerintahkan kepada bumi untuk memunculkan semua buah-buahannya. Ya, hai bumi, segera munculkan semua buah-buahan kamu, gitu. Ya, setelah muncul semua dan kembalikan keberkahan kamu semuanya. Nah, setelah diperintahkan oleh Allah, dan akhirnya semua bumi itu memunculkan buah-buahan dan semua hewan itu sanggup memberikan makanan secara tidak normal. Satu anak onta saja, jadi susunya satu anak onta itu sudah cukup untuk memberikan minuman kepada segerombolan manusia. Satu anak dari kambing, satu anak dari sapi, susunya itu sanggup memberikan minum kepada satu kabilah. Jadi satu kelompok. Satu anak dari satu anak kambing saja itu juga sanggup memberikan minum kepada satu keluarga. Itu keberkahan yang diberikan oleh Allah pasca Ya'juj dan Ma'juj dibunuh oleh Allah, dan pasca bumi itu dibersihkan dari bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Babainamahu moko ing dalam waktune utawi nas iku kadzalika kaya mengkono-mengkono yubalik. Jadi setelah Allah memberikan keberkahan yang begitu melimpah, matinya Ya'juj dan Ma'juj, bumi memberikan keberkahan yang melimpah. Irba'atha, kemudian Allah irba'atha tumadaan ngutus sinten Allah raihan ing angin thayyibatan kang enak. Kemudian Allah itu mengutus angin yang enak, nyaman angin itu, ya. Fatakhudhu moko ngalap ing rih, fatakhudhu moko nuli ngalap apa rih ing nas tahta abaqihim ing dalam ngisor kete inas. Jadi kemudian angin itu melewati semua melewati ini ketiak, melewati di bawah ketiak, baunya harum. Ketika tercium, apa yang terjadi? Fatak bidu moko nuli nyambut apa rih ruha kulli mukminin ing ruwe wong kang saben-saben wong kang iman. Tapi ketika dicium oleh orang yang beriman, maka mereka pun dicabut oleh Allah nyawanya. Jadi ruha kulli mukminin wa muslimin. Jadi semua ruhnya orang muslim dan orang mukmin itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang selamat? Ada yang selamat. Jadi ada yang selamat. Wa ya berkolan isih keri opo sirong nasi elek-eleke menungso. Yataharujuna hale podo jimak-jimaan sapa nasfiya ing dalam waktu taharujan umari koyok dene oleh jimai himat keldai. Wa alaihim moko ing atase sirarun nas taqumu jumeneng apa as-saatu kiamat. Jadi orang muslim dan orang mukmin itu dibunuh dulu oleh Allah lewat angin yang lembut, lewat angin yang cukup nyaman baunya, yang semuanya bisa menembus lewat ketiak-ketiak mereka. Jadi kok harum, nggak kartine begitu dihirup mereka semua mati. Loh, orang yang tidak beriman, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, di sini itu digambarkan orang seburuk-buruk orang itu adalah pada saat itu adalah mereka-mereka yang tidak dibunuh dulu oleh Allah. Mereka itu adalah orang yang nanti akan melihat yang namanya kiamat. Tanda-tandanya mereka sudah berani melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, sampai digambarkan di sini itu mereka berani menggauli perempuannya di muka umum, sama seperti keberanian keledai ketika menggauli sesama keledai. Jadi kalau di sini podo karo hewan. Jadi orang-orang seperti itu kelak yang akan disisihkan oleh Allah untuk bisa melihat yang namanya peristiwa kiamat. Jadi insya Allah walaupun nanti umat Islam dan orang yang beriman itu hidup, tapi tidak akan pernah melihat bagaimana peristiwa dahsyatnya kiamat itu terjadi.
Jadi cuman dia tahu itu ceritanya berkumpul dengan Nabi Isa, tapi habis itu mereka itu mati dalam keadaan nyaman, menghirup udara yang nikmat, menghirup udara yang sejuk, yang harum, terus kemudian mati semua orang yang beriman dan orang Islam, kecuali orang-orang yang secara terang-terangan banyak melakukan kemaksiatan. Nah baru itu ceritanya turunnya Nabi Isa. Masih ada sisa satu lagi dari tanda hari kiamat, tanda besar yang akan muncul pada hari sebelum terjadinya hari kiamat. Yaitu apa? Tinggal yang terakhir, yaitu api. Kan kemarin itu pertama dukhon. Jadi tanda besar yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat itu pertama dukhon. Terus kemudian yang kedua itu Dajjal, yang keempat itu Nabi Isa, yang kelima itu Dabbah, yang keenam itu adalah apa kemarin itu Ya'juj dan Ma'juj. Terus gerhana yang terjadi di 3 tempat, di daerah timur, daerah barat, dan di daerah Jazirah Arab. Dan baru terakhir yang namanya api yang akan menggiring semua manusia di tempat kembalinya. Nah, ceritanya api bagaimana? Ini insya Allah yang pada malam hari ini akan kita baca akhirnya. Jadi terakhir ini. Wa amman naru anapun utawi geni al-khorijatu kang metu apa nar minal Yamani saking tanah Yaman. Fa iya maka utawi nar iku al-asyiratu geni kang bakal nggiring linnas maring manungsa. Kama soroha koyo oleh kama koyo keterangan soroha kang wis jelas nopi kelawan ma fil hadits yang dalam hadis. Suriha kang den jelasake apa bima fil hadits yang dalam hadis. Wala tawsitan al ulama wa anwaul hasri utawi warnane dan kiringe menungso iku arbaatun ono papat. Jadi kelak manusia itu akan digiring oleh Allah itu ada 4. Itnani utawi kang loro iku fid dunya tetap kelaku ing dalam dunya. Ahaduma utawi salah sijine itnani iku ijla'uhu oleh ngusir Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam al yahuda ing kaum Yahudi minal madinati mattaqo Madinah ila Syami tumeka maring Syam. Wa thani ma utawi kaping pindune itnani iku sauqun nari oleh diringe geni kurba kiamati saati eng dalam parke dinone kiamat ilah mahsyarin nasi tumeka maring gon kumpule menungso wa ghairuhum nan liyane nas min kulli hayyin bayane saking saben-saben kang urip qabla nafkhatil ula ing dalam sadurunge tiupan kang pertama wa haula'in nas utawi mengkono menungso iku ahyaul kufari wong uripe wong kafir wa amal mukminu anapun utawi wong mukmin iku fayamutuna padha mati sapa mukmin qabla dalika ing dalem sakdurunge mengkono nafkhatil ula. Biraihin kelawan sebab angin itu tadi, biraihin kelawan sebab angin lagi natika alus itu tadi yang saya ceritakan ya. Wa itnani lan rom giringan fil akhirati yang dalam akhirat ahaduma utawi salah sijine giringan iku jam oleh ngumpul akine Allah ing nas ilal mauqifi maring nggon menangi menungso ba'da ihya'him ing dalam sawuse nguripe ne Gusti Allah ing nas. Wa tsani lan kang kaping pindho iku sarfum oleh nggiringe Gusti Allah ing nas minal mauqif saking nggon menangi nas ilal jannati maring surga awinari utawa maring neraka. Cuman berbicara tentang api yang akan menggiring kepada manusia nanti itu kata para ulama ada terjadi di 3 tempat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Artinya di dunia pada saat manusia itu hidup. Yang pertama itu adalah pada saat Rasulullah itu menggiring Yahudi dari Madinah ke Syam. Jadi Rasulullah itu pernah menggiring kelompok umat Yahudi pindah ke negeri Syam.
Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini api neraka ini. Jadi api ini, jadi nanti api itu akan menggiring semua manusia berkumpul di satu tempat sebelum ditiupnya sangkakala yang pertama. Siapa yang meniup? Yaitu malaikat Israfil, ya kan? Malaikat Israfil itu kan yang meniup trompet sangkakala. Jadi sebelum mereka ditiup itu dikumpulkan dulu oleh api yang akan menggiring mereka di satu tempat. Dan itu semua mereka itu berkumpul. Jadi semuanya itu berkumpul. Jadi baik itu manusia ataupun yang bukan manusia. Berarti termasuk jin itu kumpul kabeh. Jadi takut kepada api yang akan menggiring mereka, ya. Itu nanti akan digiring. Cuma mereka itu semua adalah orang kafir, bukan orang muslim. Jadi golongan manusia yang digiring itu adalah golongan manusia yang kafir, bukan orang yang muslim. Orang yang muslim itu tadi meninggal setelahnya mereka diselamatkan oleh Nabi Isa, ya kan, tetap dalam keimanannya, tetap dalam keislamannya, dibunuh oleh Allah lewat angin yang bertiup sepoi-sepoi dan baunya wangi. Jadi moro-moro wangi, moro-moro mati kan, gitu loh. Tapi khusus orang muslim, orang kafir itu tidak akan mendengar itu, hanya orang muslim dan orang yang beriman. Terus yang digiring yang kedua kalinya itu adalah di akhirat. Jadi ketika pertama pada saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, setelah mereka dibangkitkan oleh Allah, itu digiring lagi oleh Allah di tempat berkumpulnya mereka. Baru kemudian yang keempatnya itu di akhirat juga, yaitu setelah mereka berkumpul digiring lagi mereka, entah mereka nanti menuju surga ataukah mereka menuju ke neraka. Jadi setelah berkumpul, jadi nanti berkumpul satu-satu. Timbang si amale, yo sing selamat amale tembus ngelewati sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim tembus mlebu di surga. Yo digiring mana sing gak tembus yo mlebu neraka. Kayak gitu itu semuanya. Dan itu nanti ending yang terakhir ada di surga dan neraka. Itu adalah gambaran sedikit tentang tanda-tanda tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah yang selamat dari fitnah akhir zaman, sehingga kita tetap bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai akhir hayat. Yang poinnya itu adalah paling tidak ada 10 tanda sebelum terjadinya hari kiamat. Yang pertama itu adalah dukhon, asap yang akan menyelimuti bumi dari ujung barat sampai ujung timur. Yang kedua itu dajjal. Yang ketiga itu dabbah. Dabbah itu hewan yang sangat besar sekali, yang kepalanya itu tembus ke langit, ya kan, ke mendung, terus kakinya itu tetap berpijak ke bumi. Yang dilewati itu semua akan kena kena bisanya. Ya, kaduman kalau orang mukmin itu akan padang gak mati, lewong kafir itu kena kena bisanya, dan tulisan di sini itu kan kafir itu dabbah. Terus keluarnya matahari dari tempat terbenamnya, yaitu keluarnya matahari dari barat, terus turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terus terjadinya 3 gerhana di daerah timur, daerah barat, dan di daerah Jazirah Arab. Dan yang terakhir itu adalah yang kita jelaskan, yaitu api yang akan menggiring manusia di tempat berkumpulnya sebelum ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Semoga kita itu semua akan diselamatkan oleh Allah dan terus diberikan kekuatan untuk menjaga iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan agar apa yang kita pelajari betul-betul dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan dijadikan sebagai pengingat agar kita terus meningkatkan amal ibadah kita, terutama ini mumpung sudah masuk pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Semoga kita juga diberikan ketuntasan oleh Allah menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan bisa menggapai berkah yang begitu melimpah dari bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Akhiran kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah al-Hadirin wa al-Hadirin Salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma 'allamtanihi fardhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka